saya cocok, saya senang, ya itu. Maka ketentuan Allah Ta'ala yang diterapkan kepada kita harus tanggapi dengan cara seperti itu. Apa kita terus pura-pura cocok begitu? Sebetulnya iya, tapi kalau dicari sesungguhnya lagi itu sebenarnya bukan masalah kita untuk dicocok-cocokkan, tapi karena masalah keyakinan kita bahwa yang diterapkan oleh Allah Ta'ala untuk kita itu diatur dengan sedemikian indahnya, sedemikian bagusnya. Karena beberapa orang masih belum tahu bahwa yang sedang terjadi pada dirinya itu adalah untuk menyenangkan dia. Dan itu harus diyakini bahwa semua itu dibikin oleh Allah Ta'ala dalam rangka menyenangkan manusia. Bukan dalam rangka dipaksakan kepada manusia. Iya, temenan ini, gak guyon ini. Mungkin Anda pernah dengar ceritanya Nabi Yusuf ya. Nabi Yusuf itu sejak kecil ternyata sudah punya kelebihan dan mengakibatkan ada beberapa saudaranya yang nggak terima. Akhirnya dimusuhi Nabi Yusuf itu. Salah satu kelebihan beliau itu akhlaknya sangat baik sehingga diberi kasih sayang agak lebih dari bapaknya. Oh ini juga hati-hati nih ya sebagai orang tua, jangan pilih-pilih kasih sayang kepada anak ya. Jadi disamakan aja kasih sayangnya itu. Nah waktu itu ternyata beliau sampai mimpi di dalam Al-Quran surat Yusuf dikisahkan ini ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Nabi Yusuf cerita kepada abahnya Nabi Yakub bahwa ada 11 ahada asyara itu 11 bintang dan matahari dan bulan yang semuanya itu sujud di hadapan Nabi Yusuf. Langsung beliau sampaikan kepada bapaknya, kepada Nabiullah Yakub, dan Nabi Yakub ternyata ngasih tahu, jangan disampaikan ke saudaramu loh ini, jangan sering dengar ya. Oh ya nggak ada yang dengar sih. Saya beritahu artinya, tapi jangan ada yang dengar ini. Itu kelak ternyata itu terbukti ya, itu 11 bintang itu adalah 11 saudaranya, bapak dan ibunya itu matahari dan bulan, itu akan sujud kelak di hadapan Nabi Yusuf. Nah, tentu saja berita ini kalau kedengaran orang ya bahaya. Oh ya ini juga berita ya bahwa kita kalau punya mimpi yang bagus jangan di-share ke hadapan umum. Ini beberapa orang ini dengan adanya medsos ini senang sekali kalau nge-share pengalaman-pengalaman pribadi, terutama ya yang umurnya masih muda itu biasanya sekaligus kalau pengalaman pribadi di-share itu ada cashback-nya, yaitu senangnya orang kepada dia. Jangan diceritakan, termasuk mimpi ketemu Rasulullah itu suatu kehormatan yang luar biasa, kenaikan pangkat, kenaikan pangkat otomatis ini. Kenaikan pangkat yang luar biasa, jangan sampai diceritakan kepada halayak. Itu adalah rahasia pribadi, kehormatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kehormatan kalau di-share itu yang pertama akan menimbulkan dengki karena kullu nikmatin mahsudun. Setiap nikmat itu berpotensi untuk dihasuti atau didengki oleh orang. Ibu kalau ceritakan anaknya ke orang lain kan gitu. Anak saya itu nilainya itu 8, rapotnya itu nilainya bagus-bagus 8 semua. Itu ibu-ibu sebelahnya biasanya nggak terima. Oh anak sama 8, anak saya loh rapotnya 9 semua. Satunya lagi nimpali, wah anak saya malah 10 semuanya. Rapotnya itu ketok bujuk, ibu 10 rapot 10 semua. Itu menimbulkan kedengkian dan nggak sukaan sehingga akan saling menimpali. Sama dengan yang lain kalau nggak ada kedengkian, nanti akan ada masalah, yaitu masalah kesombongan dalam diri. Yang cerita, nanti kalau ada kenikmatan, monggo di pendam loh. Di Al-Quran kok ada ya kata-kata wa amma binikmati rabbika fahaddits. Kalau dapat kenikmatan, ceritakan. Begitu ceritakannya adalah kepada orang yang suka. Orang yang kita perkirakan suka itu misalnya adalah guru kita. Oh, aku seneng saiki muridku munggah pangkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seneng aku orang tua juga gitu. Oh, anakku sekarang naik pangkat disenangi atau mendapatkan kehormatan di sisi Tuhan. Enggak cuma di sisi Tuhan ya, di sisi manusia tentu akan naik kehormatannya. Sama seperti mimpi tadi itu, karena merupakan kehormatan dari Allah Subhanahu wa taala, sebisa mungkin jangan di-share ke banyak orang. Hanya orang tertentu saja. Yang terutama adalah guru. Kita share untuk mendapatkan ibarat itu kita mendapatkan mauidhah, mendapatkan feedback atas yang apa yang kita lakukan. Baik Nabi Yusuf tentu saja men-share-nya kepada ayahandanya sebagai guru beliau. Alhamdulillah artinya luar biasa bagus. Kalau kita yang ditanya gimana? Kalau nggak ngerti ya nggak usah bilang tahu. Tapi kalau kita ngerti, kalau bisa itu milih arti yang bagus. Soalnya kalau artinya itu jelek, bisa jadi akan bermakna jelek, maka berakibat jelek. Jadi kadang-kadang
ada sebuah mimpi yang sama itu diartikan dua, satunya mengartikan dengan baik, satu mengartikan dengan jelek. Itu ternyata terjadi. Jadi si A mengartikannya jelek, si B mengartikannya baik, dua-duanya terjadi. Meskipun mimpinya itu jenisnya sama. Ini pernah terjadi pada Sayyidah Aisyah. Jadi dia memaknai dengan 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 pengetahuan beliau ternyata terjadi yang dimaknai tadi oleh Rasulullah. Karena itu Rasulullah menyampaikan ulasahnya kesimpulannya bahwa kalau maknai yang baik aja, insya Allah akan terjadi yang baik. Jadi itu diberitahu oleh Rasulullah bahwa dimaknai baik aja. Kembali ke mimpi tadi, Nabi Yakub tentu saja tahu dan paham makna itu. 11 bintang itu akan sujud, yaitu 11 saudaramu, matahari dan bulan itu ibumu dan bapakmu, dan akan sujud di hadapanmu kelak. Tentu saja ini bikin nggak enak hati bagi saudaranya yang tadinya nggak suka. Saya kembali ke cerita ini, kenapa kok ada hubungannya dengan kodar atau kodok-kodar. Bahwa ini ada kata kelak. Kelak itu kan ya mengakibatkan orang jadi nggak enak itu. Orang yang dengki-dengki tadi. Akhirnya saudaranya marah, Nabi Yusuf diajak pergi untuk kasarnya dibunuh gitu lah. Akhirnya diajak pergi, diajak bermain. Di tengah jalan dicemplungkan ke dalam sumur. Nah, oke, saya akan fokus ke dalam sumurnya ini. Itu saja Nabi Yusuf dibenci itu adalah suatu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dibenci kan bukan kita yang setting. Nih senengi mungkin kita berusaha, tapi kalau dibenci kan mana ada orang berusaha untuk dibenci. Tapi dengan dibenci itulah akhirnya Nabi Yusuf dicemplungkan ke sumur. Emang kenapa kalau di sumur? Ketika dicemplungkan sumur, beliau ditemukan oleh saudagar yang sedang berperjalanan traveling, yaitu kafilah dari suatu tempat, suatu negara yang jauh, untuk dibawa ke negara Mesir. Ternyata problem transportasi pada zaman dulu ya sangat sulit, nggak zaman seperti zaman sekarang. Perjalanan dari Surabaya Jakarta sekarang bisa 8 jam, bisa 10 jam. Saya kemarin 11 jam dari Jakarta dari Surabaya ke Jakarta. Itu perjalanan sejauh itu ya harus perjuangan yang luar biasa. Dilalah kok ada yang mau membawa Nabi Yusuf pergi dari sekarang ya menuju ke Mesir, jauh sekali, luar negeri gitu. Ya kalau berjalan sendiri nggak mungkin itu, harus ada yang memperjalankan, istilahnya dibawa oleh seseorang. Maka dibawalah akhirnya dari sumur itu terus diangkut, dan niatnya memang tidak memuliakan Nabi Yusuf. Di pedagang tadi kan pengennya malah menjual Nabi Yusuf kepada orang di Mesir nanti dengan harga yang mahal. Oke lah, setelah dibawa ke Mesir, ternyata di Mesir beliau dibeli oleh Pak Aziz ya, bendara kerajaan. Dan ternyata di situ beliau diajak tinggal di dalam istana, dan terjadilah cerita yang kita semua tahu, digoda oleh Siti Zulaikha dan seterusnya. Yang jadi fokus saya adalah mungkin kalau takdirnya itu menyenangkan, kita bisa ridho, bisa senang, bisa cocok. Tapi kalau kurang menyenangkan, sebetulnya Nabi Yusuf tadi dicemplungkan sumur, penderitaan banget di dalam sumur. Nabi Yusuf masih kecil waktu itu. Tapi dengan dicemplungkan itulah dia bisa ditemukan oleh Sayyaroh, si kafilah pedagang itu, dan diajak traveling sampai ke Mesir. Dan di Mesir itu beliau tinggal di dalam istana itu, akhirnya bisa belajar banyak. Karena Pak Aziznya ini rupanya baik sekali. Di Nabi Yusuf itu dikursuskan ini, kursus itu. Ada bimbel ini, bimbel itu, banyak sekali. Termasuk dalam hal ekonomi, dalam hal peperangan, dalam hal bela diri, dalam hal keuangan, dalam segala hal. Dan tentu saja di situ ada pembicaraan antara Pak Aziz dengan pejabat-pejabat lain. Kalau saya ini ya menteri-menteri lain. Sering ada meeting di situ, dan tentu saja Nabi Yusuf sebagai orang di sana jadi banyak belajar. Sekali lagi, kenapa kok sampai beliau terdampar ke situ dan jadi budak di situ? Supaya beliau bisa dekat. Sehingga bisa melajari apapun di situ dan menjadi orang yang pintar. Terus Nabi Yusuf difitnah akhirnya dia masuk penjara. Kenapa harus difitnah dulu? Supaya bisa masuk penjara. Emang kenapa? Nah, karena di penjara itu kelak beliau punya teman banyak sekali di penjara itu yang semuanya diajari oleh Nabi Yusuf. Dan beliau bisa menyampaikan risalah kenabian beliau kepada orang-orang di penjara itu. Dan ternyata mereka jadi baik semuanya. Dan setelah baik, mereka istilahnya itu menyerahkan nyawanya gitu lah kepada Nabi Yusuf, rela mati demi Nabi Yusuf. Karena beliau tahu bahwa ini adalah para sahabatnya beliau tadi tahu bahwa ini adalah seorang Rasulullah.
Ternyata betul Nabi Yusuf kelak ketika jadi raja atau jadi Perdana Menteri itu beliau harus punya pasukan yang banyak, harus punya sahabat yang mendukung beliau untuk bisa berdakwah dengan baik. Itu siapa? Ya orang-orang tadi, 80-an orang di dalam penjara itu yang akhirnya menjadi sahabat beliau. Sekali lagi, masuknya beliau ke penjara itu adalah dalam rangka bisa mendapatkan pengikut yang banyak, dan pengikut itu yang siap untuk diberikan amanah ketika beliau menjadi pejabat. Maklum ketika menjadi seorang Perdana Menteri itu pasti beliau butuh cukup banyak supporter yang bisa merealisasikan program-program kerjanya. Dan itu diimplementasikan dengan mudah karena punya sahabat yang bisa dipercaya. Hari ini nyari sahabat bisa dipercaya itu sulit sekali. Nyari teman gampang, tapi nyari teman yang dapat dipercaya itu makin sulit. Ini hari-hari industri 4.0 ini kita mudah sekali untuk berkomunikasi dengan siapapun. Nyari duit pun gampang, tapi nyari duit yang halal itu sulit. Kok gampang? Oh, iyalah, ini teman-teman banyak sekali yang punya bisnis yang modern saat ini. Mungkin kok yang hadir di sini mungkin umurnya kelas milenial ya. Itu yang kelas Gen Z itu sudah mainannya kripto semua, itu sudah mainannya sudah ngerti dengan transaksi model-model baru. Itu makin banyak. Banyak sekali kesempatan-kesempatan untuk bisa mendapatkan teman, tapi teman yang baik sulit. Ya, zaman Nabi Yusuf pun demikian. Alhamdulillah Nabi Yusuf punya teman yang cukup banyak. Ya, ini pentingnya teman yang sevisi ya. Kalau orang mimpin itu ternyata temannya nggak sevisi, itu bahaya. Khawatirnya malah menjebak, main jebak-menjebak, akhirnya yang memimpin jadi kasihan. Saya kok ketemu banyak orang yang baik, ternyata ya salah rekrut orang sehingga yang direkrut itu ternyata jadi jualan sendiri. Malah jualan akhirnya yang merekrutnya itu malah yang dijebak. Jadi hati-hati. Dan betapa indahnya kalau kita menjadi seorang pemegang otoritas, ternyata yang kita bawa itu orang-orang yang bisa kita percaya. Wah, nyaman, kosnya itu rendah. Tapi kalau yang nggak dipercaya atau masih ada kemungkinan untuk khianat, itu kosnya tinggi. Serba harus hati-hati, apa-apa hati-hati. Dunia ini kan kalau seandainya bisa dipercaya, itu kan kosnya itu rendah. Mau apa aja itu gampang. Kenapa KPK sampai lama sekali? Kenapa di kejaksaan sampai lama sekali? Itu karena yang ditanyai nggak jujur. Bohong. Nggak bisa dipercaya. Seandainya jujur aja cepat sekali. Kamu korupsi ya? Iya, misalnya gitu. Berapa korupsinya? 2 miliar. Kapan ngasihkannya? Tanggal 30 Mei. Itu runtut pertanyaannya dijawab seperti itu cepat sekali. KPK nggak perlu berlama-lama. Pengadilan juga mungkin hitungan jam selesai. Tapi karena ya nggak jujur itu, akhirnya harus pembuktiannya panjang banget. Oke, balik lagi. Jadi nyari teman yang baik itu penting. Cuman ya, at all cost ya. At all cost itu gimana ya? Banyak sekali yang harus kita tempuh supaya mendapatkan teman yang baik. Dan itu penting. Kita dalam jabatan apapun harus bisa punya jaringan-jaringan yang baik yang dapat dipercaya sehingga bisa menjalankan tugas itu dengan semudah-mudahnya. Kalau sudah dapat agak banyak, maka lebih gampang kita. Makin banyak, makin gampang lagi kita dalam menjalankan tugas. Baik lagi Nabi Yusuf, ternyata sekali lagi masuknya beliau ke penjara itu alhamdulillah menjadikan banyak sekali hikmah. Sebenarnya bukan masalah hikmah saja, malah hasilnya didapat dari situ. Sehingga beliau punya pasukan banyak ketika menjadi seorang raja, beliau punya orang-orang yang dapat dipercaya cukup banyak. Sehingga ketika beliau dikhianati oleh seseorang waktu di kerajaan ya, langsung bisa diambil alih oleh orang-orang yang menjadi sahabat beliau. Baiklah, nampaknya sih kesedihan demi kesedihan yang beliau hadapi, termasuk ditarik bajunya sehingga robek itu oleh Zulaikha, itu juga ternyata mengantar beliau bisa menjadi orang yang mulia. Termasuk akhirnya beliau dilantik jadi raja, akhirnya bisa ketemu dengan bapak, ibu, dan adik-adiknya, dan saudara-saudaranya, kakak-kakaknya ya, kakak dan adiknya. Sehingga betul ketika pas beliau sudah jadi raja, jadi penguasa di Mesir dan membagikan untuk orang-orang yang membutuhkan gandum karena ada paceklik 7 tahun, maka salah satu yang datang adalah rombongan dari keluarga beliau sendiri. Dan saat itulah beliau sudah kenal, inilah bapaknya, yaitu Nabi Yakub, ini ibunya, ini saudara-saudaranya dari Bani Israel, 12 orang ya, 12 orang, dan Nabi Yusuf sendiri. Dan datanglah di istana dan semuanya sujud di hadapan Nabi Yusuf. Ini persis seperti ru'yat itu mimpi.
seperti mimpinya Nabi Yusuf yang diterjemahkan oleh Nabi Yakub terjadi. Oke. Berarti apapun yang kita sedang lakukan saat ini harus ditanggapi dengan senang. Cocok ya Allah, saya ridho. Mungkin yang enak gampang, tapi yang nggak enak mungkin sulit. Tapi walaupun sulit, kita harus memaksakan bahwa kita sedang ditoto, rumongso ditoto oleh Allah SWT. Dan ditoto itu mesti ditoto ke arah yang menyenangkan kita. Kalau Allah Ta'ala itu menyenangkan manusia. Bahkan manusia itu dianggap sebagai keluarganya Allah. Dalam kitab Nasu'idinnya di bab awal nanti diterangkan bahwa al-khalqu kulluhum iyalullah. Makhluk itu semuanya, makhluk manusia. Manusia itu semuanya itu keluarganya Allah. Oh iya keluarganya Allah. Mungkin pertanyaan kita, awas sirik loh itu. Yang bicara Allah sendiri ini bahwa keluarga. Kenapa demikian? Karena saking senangnya, sayangnya Allah kepada hambanya. Maka manusia ini disebut sebagai keluarganya Allah. Jangan juga sama pasti. Kalau punya kawan kok baik sekali, nyebutnya apa? Kayak dulur. Nah itu berarti kan dianggap sebagai keluarga. Padahal bukan dulur. Kan? Enggak bapak, enggak ibu, tunggal beda. Tapi diakoni dulur. Berarti memang kalau dekat disebut sebagai koyok dulur. Demikian pula manusia, karena itu hati-hati, saudara-saudara, kalau nyeneng-nyenengkan manusia, maka akan diseneng-senengkan oleh Allah, tapi kalau nyusah no manusia, hati-hati, akan disusahkan oleh Allah. Saya senang sekali beberapa teman itu berhasil menjadi pemegang otoritas, dan ternyata pekerjaannya itu efeknya selalu menyenangkan orang. Ya, problem ekonomi selesai di tangannya, akhirnya orangnya jadi gembira. Problem hukum selesai di tangannya, orang jadi gembira. Gembiranya itu bukan gembira gimmick karena disenyum-senyumkan, tapi gembira yang bahagia. Istilahnya itu air matanya kesedihan, begitu diselesaikan oleh beliau, akhirnya air mata jadi air mata kebahagiaan. Yang mengubah air mata kesedihan menjadi air mata kebahagiaan, itu adalah sesungguh-sungguhnya kemanfaatan barokah yang diberikan oleh seseorang. Menggembirakan orang, itu idkhulus surur yang sesungguhnya. Ya, beberapa teman memaknai idkhulus surur atau menggembirakan itu adalah dengan lawakan. Dengan lawak akhirnya orangnya ketawa, dengan humor diketawa. Itu juga, itu sama menggembirakan juga. Tapi ada yang menggembirakan sesungguhnya, yakni bisa mengubah air mata kesedihan menjadi air mata kebahagiaan. Hadirin yang saya hormati, kita sehari-hari pasti akan menjalankan tugas cukup banyak, dan tugas-tugas itu adalah amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita berada saat ini sedang menjalankan tugas. Saya di rumah, ibu rumah tangga sama itu menjalankan tugas juga. Oh, ya, apa dikira membimbing anak itu bukan tugas yang mulia? Sangat-sangat mulia. Menunggu suami supaya bisa bekerja menunaikan tugas dengan baik, apa bukan amanat? Amanat yang sangat mulia itu. Banyak sekali pejabat yang terjebak oleh istrinya yang sedang berkeinginan tinggi luar batas, akhirnya beliaunya sampai korupsi. Astagfirullahaladzim. Saya berada di Jakarta ini ditepak-tepak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa melihat langsung ternyata korupsinya orang-orang itu luar biasa besar-besaran. Saya nggak tahu mereka itu sudah berapa tahun melakukan seperti itu, kok bisa lancar gitu, lanya, kok bisa ahli, sampai penegak hukum pun kesulitan mau membuktikan itu. Saya pernah diskusi sama salah satu penegak hukum, kenapa sih kok nggak diambil aja orang itu, kan sudah jelas-jelas korupsi. Iya, tapi buktinya itu loh Pak, buktinya itu sangat rapi dia itu, kayak gitu loh. Jadi melakukan kejahatan itu juga butuh keterampilan ternyata, nggak melakukan kebaikan untuk yang butuh keterampilan. Ya apa-apa itu kalau kulino ya, karena itulah kita harus berlatih untuk baik supaya jadi kulino baik, terlatih jadi baik, jadi orang baik akhirnya. Jangan sampai malah melatih menjadi orang jahat. Sedang butuh jahat. Kejahatan pun butuh latihan. Serius. Di Surabaya itu anak-anak baru atau mahasiswa baru itu kadang-kadang belajar meso. Ngerti gak? Iya kan? Anak dari daerah non Surabaya itu belajar meso. Tapi mesonya lucu. Saya dengar sendiri kalau meso itu lucu. Kenapa? Ya mesonya beda sama anak Surabaya asli. Surabaya asli kalau meso itu tawar gitu kan. Tahu lah. Kalau non Surabaya itu mesonya itu lucu, panjang pendeknya atau dengung idhar idgomnya itu salah, mat tobi'inya itu salah, panjang pendeknya itu lucu. Mereka meso itu saya ketawa, lucu. Akhirnya setelah berapa tahun mereka pinter meso, setelah kumpulan anak Surabaya.
miso. Dua. Kalau dia bilang enggak Pak, saya ini baru belajar, enggak perlu belajar itu. Taman miso ini bisa enak. Berarti sudah lama itu pinter belajar miso. Untuk miso pun perlu belajar. Karena itu tidak hanya kebaikan, keburukan pun kalau terbiasa akhirnya menjadi keahlian. Kalau sudah keahlian jadi kebiasaan. Istilahnya itu paksa, bisa, biasa, budaya. Pertama sih paksa-paksa, terus akhirnya bisa. Setelah bisa jadi biasa. Karena sudah biasa jadi budaya. Gak sengaja pun langsung terus menutup misuannya. Kita pun demikian. Kalau bisa apa-apa itu kita biasakan yang baik. Nggak bisa, paksa akhirnya bisa. Ya mungkin kesandung titik langsung nyebutnya Allah, ya. Kesandung dikit Allah, ya Allahumma shalli ala Muhammad, boleh. La ilaha illallah, boleh. Jadi setiap apapun kalau kita lagi agak kaget-kaget dikit ya langsung nyebutnya itu nyebut iya ke arah Allah Subhanahu Wa Taala, ke arah zikir. Karena kalau disebut nama Allah itu ana jalisu man dzakaroni. Aku itu menemani orang yang ingat kepadaku. Kalau sampai satu saat didatangin malaikat Israel misalnya ya, pamannya ini nggak tahu kapan. Saya dulu apa sampai dulu nggak tahu. Pokoknya kalau malaikat Israel datang itu berarti sudah saatnya menghadap Allah. Sebisa mungkin harus nyebut nama Allah. La ilaha illallah. Kalau nggak bisa ya Allah saja. Toh saat itu juga kalau sudah nyebut nama Allah, termasuk zikir kepada Allah, ana jalisu man dzakara. Dirawi oleh Allah, ditemani. Gimana cara nemaninya? Allah Ta'ala yang lebih tahu. Yang pasti ditemani oleh Allah SWT. Aman juga. Ditemani kok, diantar kan. Karena itu usahakan kalau ada apa-apa dikit, gampang menyebut la ilaha illallah. Atau tidak menyebut Allah. Ini karena itulah kadang-kadang kita dikagetkan sesuatu, aku lapor itu gak enak sama sekali, sakit ini. Kalau dalam kondisi seperti itu, sakit misalnya, kepepet misalnya, seseorang biasanya pasti akan dekat dengan Allah. Biasanya. Yang sakit misalnya, ya Allah sakit sekali, Allah sakit. Berarti selama dia sakit itu sedang dilatih Tuhan untuk bisa dekat dengan Allah. Untuk bisa gampang menyebut asma Allah. Gampang zikir kepada Allah. Kesulitan misalnya lagi kepepet. Allah, ya Allah, mudah-mudahan bisa terlaksana ini. Ya Allah, mudah-mudahan selamat ini. Ya Allah. Ingat tuh orang naik pesawat terbang, terus di pesawat ternyata ada guncangan awan atau turbulence, semua kan ketakutan semua orang. Allah, Allah gitu. Berarti kan semuanya itu akhirnya dekat dengan Allah. Ya mungkin kejadian seperti ditakutkan dengan kecelakaan. Tapi hakikatnya adalah dipepetkan kepada, mungkin kejadiannya adalah kesulitan dalam ekonomi, tapi hakikatnya adalah didekatkan kepada. Mungkin kejadiannya adalah sakit yang sangat parah, tapi hakikatnya adalah didekatkan kepada Allah. Nah, didekatkan kepada Allah ini adalah bagian dari rencana Allah yang menjadikan orang itu jadi dekat kepada Allah. Nah, dekat maksudnya itu selalu ingat kepada Allah. Nah, begitu ingat maka ana jalisu man dzakara. Sedemikian sukanya, sedemikian sayangnya Allah kepada hambanya sehingga kalau jauh itu langsung didekatkan. Kalau jauh lagi didekatkan. Karena itu kita semua tahu juga ada dua senjata, ada dua tali yang sangat penting. Allah yaqubidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Yaqubidu dan yabsutu. Allah Ta'ala itu yaqubidu. Yaqubidu itu mempersulit. Contohnya pelajaran jadi sulit. Contohnya bekerja jadi sulit. Nggak dapat untung misalnya. Atau diputus oleh rekanannya. Atau nggak naik pangkat. Itu adalah bagian dari yaqubidu. Nah, yang bidu ini mengakibatkan orang itu jadi matur kepada Allah. Itu menjadikan dekat. Jadi kalau seseorang atau manusia itu menjauh dari Tuhan, Tuhan itu nggak suka. Kepinginnya orang itu dekat pada Tuhan. Karena saking sayangnya. Maka diberi yang bidu. Akhirnya dia nyebut kan, Allah, Allah, ya Allah, mohon sembuhkanlah saya. Itu adalah yang bidu mengakibatkan dia mendekat kepada Allah. Nah, kalau sudah dekat, biasanya Allah Ta'ala langsung memberikan solusi. Kalau itu sakit, biasanya sembuh. Nah, begitu sembuh, dia akan bilang, Alhamdulillah, matur nuwun ya Allah. Udah senang lagi kepada Allah. Karena kalau orang itu dibaiki oleh siapapun, maka dia akan senang kepada yang membaikinya. Maka, matur nuwun ya Allah, terima kasih Allah, dekat lagi kepada Allah. Nah, ya bersutu itu menjadikan
orang makin senang kepada Allah. Ya besutu. Ya rezekinya lancar, misalnya banyak menghasilkan untung, misalnya pekerjaannya jadi mudah, terus luarannya outputnya bagus, terus naik pangkat, itu adalah bagian dari ya besutu. Nah, ya besutu dan yang bitu ini terus-menerus dipakai untuk menjadikan orang makin dekat kepada Allah. Ya, memang beberapa orang kayaknya senang diberikan ya besutu dan cocok. Jadi disuruh dikir aja, senang gitu. Dengan dikir itu senang. Tapi ada juga yang cocoknya dikasih yang bitu. Jadi soro tok uripe iku. Rupanya nggak dikasih solusi yang begitu. Kenapa? Karena cocoknya yang gitu. Kalau yang begitu dikit langsung sombong. Yang begitu dikit sombong. Yang begitu dikit langsung menghina orang. Yang begitu dikit langsung nggak mau ibadah. karena waktunya mungkin karena nggak sempat, mungkin karena macam-macam ya bersitunya itu mengakibatkan dia jadi jauh dengan Tuhan. Nggak jodoh berarti yang begitu. Nah kalau gitu kita mendingan jadi orang yang jodoh dikasih yang begitu. Gitu. Ya, nggak usah nunggu loro lah. Nah, pikir itu nggak usah nunggu kepepet, nggak usah nunggu pas lagi kesulitan, nggak usah kita dapat aja. Berarti mereka semuanya manusia itu diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kesenangan maupun ketidaksenangan itu adalah bagian dari ditata oleh Tuhan supaya bisa jadi orang baik. Karena itu pantaslah kita ridho dengan qadanya Allah. Wa alaika biridho bi qadaillah. Nah, orang yang sudah berhasil ridho dengan qada Allah itu asraf fi samratil mahabbah wal ma'rifat. Karena saking senangnya, saking cintanya, ma'rifat itu saking kenalnya dengan Allah. Nah, kondisi keberhasilan bisa senang, bisa kenal dengan Allah itu adalah asraf fi samrat. Apa namanya itu? Level atau makom yang paling mulia sekali, karena itu adalah dari kepada Allah. Ilmuhib ayardo, kondisinya seorang yang menyukai itu biasanya cocok di fi'li mahbubihi dengan apapun yang dilakukan oleh yang dicintainya. Keluhan karena umuran senang maupun tidak senang, apa namanya itu, nyaman, enak atau tidak enak, itu huluan atau muron. Jadi enak atau tidak enak. Mungkin beberapa kejadian di antara kita sudah sering ya. Oke. Maafkan. Kalau disenangi itu pasti huluan atau muron tuh nggak apa-apa. Enak atau nggak enak itu mesti cocok. Soalnya cinta. Bocor. Nah, saya pernah contohkan, kita sama seseorang. Ini ya, pernah ada contoh, misalnya ada seorang perempuan, senang sama orang laki-laki, laki-lakinya juga senang sama perempuan itu. Itu kalau dicubit sama si perempuannya, itu senang dia. Mungkin pertanyaannya, dicubit kok senang itu gimana sih? Iya, dicubit pun senang, apalagi di diomel-omeli seneng. Mungkin dokter itu nyuntik juga sakit ya. Ya sakit lah jarum, kok nggak sakit gimana sih kita pegangan. Tapi karena kita seneng sama dokternya itu yang mengobati kita, nggak apa-apa silakan dok. Ini malah ikut melepas celananya. Ini silakan dok. Itu malah pokoknya diarahkan ke dokter. Ini dok silakan. Itu padahal sakit, muron. Muron itu kan sakit, nggak enak, pahit. Tapi karena dia seneng, karena ingin sembuh kan. Nanti kalau kita nggak seneng sama dokternya, nggak mau kita disuntik. Malah tetanus juga bahaya. Ya. Nggak suka. Tapi kalau suka, itu ridho dengan fi'li mahbubi yang dikerjakan oleh orang. Maka monggo kita arahkan kepada seneng kepada Allah SWT. Mahabbah dan makrifat. Akibatnya akan selalu ridho terhadap qada-qadarnya Allah. Dan nggak ridho itu keliru sebetulnya. Malam yardo bi qada'i wa lam yusbir ala bala'i. Kita disenang-senangkan, dicocok-cocokkan, dan semua yang ada di dunia dikasihkan untuknya. Kalau itu nggak cocok. Abdul Mu'id kayaknya keluar terus, ini bocor mic-nya.
pada saat kita diberi fasilitas seperti itu, sesungguhnya kita itu nggak usah bayar apapun. Mungkin saat ini nggak kita sadari, napas ini adalah sebuah anugerah oksigen yang mudah didapat ini. Kalau lagi sulit, oksigen itu harus beli loh. Kemarin waktu ada COVID rame-ramenya itu, botol oksigen itu mahal sekali itu, satu botol berapa ratusan mungkin ribu. Lagi itu harus beli. Nah, kalau kita sebagai orang yang diberikan gratis, ya mesti matur nuwun lah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mas Fatum kayaknya ada problem sama mic-nya ya. COVID sama mic-nya. Nah, kalau kita diberi gratis itu ada rasa cocok terima kasih kepada Allah. Maka di sini ini cocok di sini. Alam yardo biqadar ala balai bal tamis robban siwai. Mereka cocok aku ya wis boleh pengeran liya ae saliyane aku. Kalau nggak cocok ya sudah kamu pergi aja cari Tuhan selain aku. Gimana ada Tuhan selain Allah ya? Semuanya dunia ini adalah miliknya Allah. Waqala alaihi salatu wasallam innallaha idza habba qauman ibtalahum faman radiyallahu falahu ridha wa man sakhita falahu sukh. Sungguhnya Allah Taala kalau suka kepada seseorang itu diberikan cobaan. Cobaan itu bisa enak bisa nggak enak loh ya. Nggak mesti cobaan itu berupa sakit. Bisa cobaan itu berupa yang enak juga. Apapun cobaan itu akan berefek ada feedbacknya, yaitu dia itu ridho atau tidak. Kalau ridho maka diridhoi. Kalau malah marah-marah, maka balik dia dimarahi. Kalau siapa murka, maka dia juga akan menerima kemurkaan. Berarti kalau kita dicoba dengan apapun, harus selalu bilang cocok, senang, baik ya Allah. Nah kalau senang, maka akan disenangi. Bagaimana kalau saya nyemplung neraka, umpamanya ini ya. Umpamanya, anak dalam dalik, jangan sampai masuk neraka. Tapi kalau saya nggak masuk neraka gimana? Kalau diridhoi Allah, masuk neraka itu gak ngefek loh. Malaikat itu berada di neraka, malaikat Ridwan di surga. Malaikat meskipun berhari-hari berada di neraka, nggak pernah beliau kepanasan. Kenapa? Karena diridhoi oleh Allah. Rasulullah juga pernah survei ke neraka. Iya pernah. Ya ke surga juga survei pernah. Itu Isra Mi'raj kan survei beliau. Di neraka ketemu ini terus tanya malaikat Jibril, ini kenapa orang kok dipotong lidahnya? Itu orang kenapa kok distrike? Macam-macam itu yang siksa-siksa di neraka ditanyakan oleh Rasulullah kepada malaikat Jibril. Artinya Rasulullah juga keliling di neraka. Juga kepanasan kan, enggak kesakitan. Enggak terus kecipratan apa itu namanya timah panas katanya yang disiramkan. Justru segala macam siksa itu enggak kena. Maka topik kita adalah sebetulnya arahkan diri kita untuk selalu ridho, selalu cocok dengan yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka fal wajib 'alaika ayyuhal mu'min an ta'lama wa ta'taqida anna Allah ta'ala huwal ladzi yahdi wa yudhill wa yashfi wa yas'al wa yaqrabu wa yub'id wa yub'adu wa yu'ti wa yamna'u wa yakhfadu wa yarfa'u wa yadurru wa yanfa'u. Maka wajib bagi seorang mukmin untuk tahu dan sekaligus punya etikat bahwa Allah Ta'ala itu yahdi, yang memberikan hidayah, yudhillu dan menyesatkan. Nah, kalau kita tahu begitu berarti kita akan matur nuwun kepada Allah, dijadikan sebagai orang Islam, dijadikan sebagai orang yang sholat, dijadikan sebagai orang yang mau puasa Ramadan, itu adalah bagian dari senangnya Allah kepada kita. Maka harus dimatur nuwun. Karena itu kalau iman saya sih, mari kita mulai geser. Janganlah ibadah itu karena kita berharap pahala saja, tapi terutama berharap ridho Allah. Karena kalau berhubungan dengan pahala, pahalanya nanti dikonversi menjadi kesenangan dunia, akhirnya problemnya kita akan gampang nagih kepada Allah. Ya Allah mana ini, saya kan sudah khatam Quran 30 juz. Katanya doanya dikabulkan. Nah, saya ini sudah berdoa, ini kok nggak dikasih-kasih. Jadi nagih aja kepada Allah. Nah, padahal bisa menghatamkan Quran atau membaca Al-Quran, itu kan suatu kehormatan. Karena orang yang sedang membaca Al-Quran, hakikatnya sedang berkomunikasi dengan Allah. Tidak semua orang diberi kesempatan untuk berkomunikasi dengan Allah. Ya, gampangnya kalau ada orang bisa diundang ke istana negara, kemudian berkomunikasi dengan presiden, itu kan suatu kehormatan. Walaupun dia pulang nggak bawa sepeda misalnya, pulang nggak bawa, tapi kan bisa berada di situ dan diajak bicara oleh presiden, dan kehormatan. Sekali lagi kita bisa sholat pun itu adalah kehormatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bisa sujud kepada Allah itu. Jadi jangan sampai ada kalimat aku wis sujud tapi kok hidupku masih seperti ini misalnya. Itu
Jangan sampai ada kalimat seperti itu. Kayak mempertanyakan sujudku itu untuk apa artinya. Jangan sampai itu terjadi. Karena sujud itu adalah suatu kebenaran mutlak seorang hamba kepada Tuhannya. Kalau kebenaran mutlak, kita nggak perlu sampai menagih-nagih bayaran terhadap kebenaran yang sedang dijalankan itu. Apalagi sampai kalimat, untuk apa saya sujud kalau memang nanti harus ke neraka misalnya. Nggak usah begitu. Kenapa? Karena sujud itu sendiri sudah merupakan kebenaran mutlak dari seorang hamba kepada Tuhannya. Kalau untuk kebenaran mutlak kita nggak perlu minta bayaran, apalagi nagih-nagih. Anda pasti tahu, ya, itu 1 tambah 1 adalah 2. Untuk bilang 1 tambah 1 adalah 2, Anda nggak perlu nagih-nagih Tuhan bayaran. Kita sehari-hari biasa kalau ditanya ini 1 tambah 1 berapa? Ya 2. Teman-teman yang belajar sains teknologi ngerti Pitagoras itu sulit kan? Ya Pitagoras. Iya, Pitagoras A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Ya. Itu nggak semua orang tahu. Kalau yang belajar matematika itu pasti tahu. Ini butuh anta lama untuk mengetahui, untuk belajar. Setelah belajar kita yakin karena sudah membuktikan langsung. Nah, kalau begitu, bagi orang yang nggak tahu, ya sakno wong tuh. Kasihan, dia nggak belajar tentang Pitagoras itu. Nggak tahu. Itu tuh yaudilunya itu juga termasuk bagian dari takdir Allah. Jadi kalau ada yang sesat itu dibenceni. Ya nun sewu ya, kalau ada orang nggak tahu, orang tersesat, jangan dibenci. Malah kalau bisa itu disaknoi. Kasihan orang itu, ya Allah, berilah hidayah pada dia. Ya Allah. Kadang-kadang kan orang sesat kan malah dipukuli. Kamu adalah orang sesat, sini saya pukuli. Plak, plok, plak, plok, plak, plok. Padahal dia sesatnya itu karena ya kasihan disesatkan. Karena itu mesti kita doakan. Ini sebabnya dakwanya Rasulullah itu cepat sekali menghasilkan. Karena setiap ada orang yang sesat dan marah-marah pada Rasulullah, jawaban Rasulullah, sa'anlong dia. Ya Allah, Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Bila hidayah ya Allah, bila petunjuk dia. Dia begitu itu karena nggak tahu. Kalau tahu ya nggak akan begitu. Nabi Ibrahim juga begitu. Kurang ajari orang itu, bahkan sampai Nabi Ibrahim paling parah di kurang ajarinya itu. Dia bahkan dibakar. Dipanggang lagi, itu nggak langsung dicemplung tapi ditaruh di atas. Kayak lagi bakar apa namanya itu ya, kambing guling ya, putar-putar begitu. Ngeri. Itu saking jahatnya itu umatnya Nabi Ibrahim kepada dia. Kenapa begitu? Karena dia menyuarakan sesuatu yang berbeda dengan kaumnya dan kaumnya masalah ya, duniawian ya tentu saja dari kekuasaannya Raja Namrud waktu itu. Jadi takut tersaingi juga, klaimnya sebagai Tuhan itu juga akhirnya terpatahkan. Klaimnya hal ketuhanan itu dipatahkan semuanya. Enggak terima. Nabi Ibrahim akhirnya dihukum dengan dibakar. Tapi bakarnya dipanggang itu. Biar merasakan sakitnya katanya. Ngeri sekali. Oh, seperti itu ternyata Nabi Ibrahim jawabannya adalah faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Ya Allah, orang yang ikut saya itu berarti adalah teman saya, follow saya. Teman asoni ataupun orang yang bermaksiat kepada saya, memusuhi saya tadi itu adalah ya hambamu, gimana lagi? Fa innaka ghafurur rahim. Engkau kan Maha Pengampun ya Allah. Tapi enggak bilang ya Allah ampunilah, enggak. Halus sekali bahasa Nabi Ibrahim. Engkau kan Maha Pengampun ya Allah. Ghafurur rahim. Engkau kan Maha Penyayang ya Allah. Sayangilah. Tapi enggak bilang sayangilah. Memberi ucapan seperti itu halus sekali Nabi Ibrahim. Karena itulah Tabi Milat Ibrahim Hanifah itu sampai sekarang di riwayat atau ajaran Nabi Ibrahim itu berlangsung sampai hari. Karena itu kalau kita sholat pun kita diperintah tidak hanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tapi juga harus ada nama sholli ta'ala barik ala barok ta'ala Ibrahim fil alamin innaka majid. Nyebut-nyebut nama Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena gayanya Nabi Ibrahim itulah yang ditiru oleh Nabi Muhammad. Tidak ada di situ ungkapan seperti ya Allah Rabbila tadar al-ardi nil kafirin dayyaro. Seperti Nabi Nuh misalnya, ya Allah orang kafir ini sudah kami ingatkan berkali-kali, sudah sekian ratus tahun, tapi nggak mau nurut, malah nyerang, malah bantah. Sudah ya Allah, jangan disisakan di muka bumi ini, habisi saja semuanya. Itu Nabi Nuh doanya kayak gitu. Tapi doa Nabi Nuh itu ya perlu kita pahami sebagai doa yang baik. Kenapa? Karena Nabi Nuh berpendapat bahwa orang itu jahat
Kalau kejahatannya umurnya lama, dia masih hidup terus-menerus, maka dia akan makin lama, makin banyak kerusakan yang dibikin, dan kalau di neraka makin dalam nerakanya. Karena itu jangan lama-lama lah. Kalau bisa segera diakhiri kejahatannya. Begitu kira-kira. Jadi orangnya nggak terlalu lama berbuat jahat, akhirnya meninggal dunia. Tetap saja itu sulit dibenarkan. Kita sendiri mohon jangan mudah untuk mendoakan binasa kepada orang-orang jahat. Tak nol, apa efeknya Nabi Nuh, tahu nggak? Ya, anaknya sendiri akhirnya sulit dikasih tahu. Itu Kan'an. Itu sampai Kan'an itu dikejar oleh Nabi Nuh. Hai Kan'an, ikut kapal sama bapak. Ya bunaya, irkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Kumpul wong kafir. Sini naik kapal sama aku. Anaknya nggak mau, malah lari. Qala sa'awi ya'si ilal jabali ya'simuni minal ma'. Sa'awi ilal jabali itu saya mau naik gunung aja, nggak mau ikut kapalnya bapak. Itu naik gunung dia. Ya akhirnya makin lama makin tinggi, gunungnya pun kelelep. Akhirnya dia naik pohon. Pohon pun kelelep, akhirnya ya kelelep beneran. Nuh itu sedih sekali melihat anaknya meninggal dunia di hadapannya. Ya efek dari tidak menyisakan orang kafir di muka bumi itu ya termasuk anaknya sendiri akhirnya kelelep. Ya kalau Rasulullah Nabi Muhammad SAW beda cara kerjanya. Yaitu kalaupun dia tidak menjadi orang mukmin, mungkin anak turunnya, anaknya atau cucunya akan jadi mukmin. Karena itu mohon berilah mereka kasih sayang ya Allah. Sayangilah. Walaupun mereka kurang ajar gitu, jangan diadab, tapi sayangilah. Itu gayanya Nabi Muhammad seperti itu. Dan terbukti walaupun Abu Jahal itu sejahat itu ya nggak sampai didoakan sampai terkutuk atau didoakan sampai cilaka, enggak. Abu Lahab pun demikian. Al-Walid yang menyiksa Rasulullah ya enggak didoakan jelek. Karena mungkin anaknya akan jadi baik. Jadi Al-Walid itu menjadi anak namanya Khalid. Khalid bin Walid telah menjadi panglima. Di berbagai perang itu mesti dengan hadirnya Khalid bin Walid perangnya jadi terima pun demikian. Anaknya Abu Lahab ya, itu juga punya menjadi penegak di dalam dakwah Islam. Banyak sekali anak-anaknya sahabat, kebalik, anaknya orang-orang kafir yang menjadi sahabat Rasulullah dan berjuang membela Rasulullah. Sekali lagi itu punya, seseorang masih punya probabilitas menjadi baik. Kalaupun tidak, anaknya bisa jadi akan jadi baik. Jadi doanya seperti itu. Baik, Yahdi Yudil adalah tak berhadapnya Allah. Karena itu kalau kita mendapatkan petunjuk jadi orang yang baik, itu berarti kita dikehendaki Allah Ta'ala jadi baik. Itu. Wayashwi, sadu, ciloko maupun senang itu juga ditetapkan oleh Allah. Wayagerbu ya abadu, wayabadu orang dekat maupun jauh itu didekatkan atau dijauhkan itu dari Allah. Jadi kalau misalnya penjenengan nun sewu ya, ngurus pangkat koyok iwis cedeknya. Tiba-tiba jauh lagi, waduh, batal semua ngurus lagi dari awal kayaknya. Itu ya ketahuilah itu dari Allah. Sampai yang seneng aja. Kalau sampai merasa itu wah tak terima terhadap Allah. Jangan. Cuman golek oleh apa istilahnya. Jadi nafkah pun demikian. Yang belajar pun demikian. Yang lagi kuliah pun S2 misalnya kayak S3 kayaknya sudah deket ini. Judul sudah temukan, ini sudah temukan. Tiba-tiba mental lagi. Ya itu bagian dari takdirnya Allah dan itu ada suatu kebaikan teman kita belum tahu. Seneng aja, cocok ya Allah. Ini kan baik Allah Ta'ala kabeh. Punya Allah Ta'ala semua. Ilmu itu punyanya Tuhan. Allah yu'alimukumullah. Ini yang beri ilmu itu adalah Tuhan. Kalau Tuhan berkehendak mencabut ya hilang. Memberikan ya dapat kita. Maka maaf ini ya kadang ada temen nih pernah nih sudah mau ujian disertasi hampir belum ujian tapi hampir ujian disertasi terus sudah selesai dari risetnya. Tiba-tiba ada publikasi di tangga sebelah kampus lain, ternyata topiknya persis dengan yang dia akan ujikan itu. Ya kayak orang ngopi aja, padahal nggak ngopi itu dia sendiri. Ya akhirnya dia ngulangi lebih awal dikit. Ya, itu efeknya karena dia nggak publikasi segera, akhirnya kalah cepat sama publikasinya tetangga sebelah. Maka ketika dipublikasikan dan hasilnya ternyata persis
dengan yang dia kerjakan, yang dia kerja jadi batal. Pernah kejadian seperti itu. Itu bagian dari qada-qadarnya Allah. Ya harus tetap diterima. Kalau enggak itu bisa stres banget itu. Baik, hari ini kita belajar khusus tentang menerima qada Allah dengan rasa ridho. Ridho itu senang. Penting ya. Kalau bahasa anak sekarang apa? Mental health. Mental health itu kesehatan mental. Kita harus jaga. Jangan sampai orangnya gagah perkasa tapi health-nya terhadap mental, apa istilahnya itu tadi. Kesehatan mentalnya itu rendah. Ya, sakit mental. Baik, puyuk timna'u berarti yang beri dan menolak itu pun Allah. Terus ojo salah-salah nawang ya. Oh, dosenku itu goblok yang saya nggak mau ini sampai nggak ngerti kalau ini dan orang saya dibiarkan kayak gini. Enggak. Itu bukan dosen sama dosen pinter itu. Jadi semuanya adalah bagian dari setting yang disebutkan seperti di Nabi Yusuf tadi itu. Kecemplung sumur pun itu adalah bagian dari rahmat Allah. Kalau nggak kecemplung sumur, gimana caranya bepergian traveling dari Palestina menuju ke Mesir dengan biaya yang gratis seperti itu dan masih memungkinkan dan tahu arahnya. Kalau nggak ada mimpi di penjara, mimpinya raja itu Nabi Yusuf di penjara. Mana mungkin bisa yang dipanggil adalah Nabi Yusuf sehingga bisa dijadikan perdana menteri. Sama, semua yang tidak enak itu adalah pengantar dari Tuhan menuju ke kenikmatan abadi. Ini hadirin ya, yarfa'u yadhuru berikan yang menaikkan maupun yakhfadu yarfa'u yang memberikan kemuliaan itu pun Allah SWT. Yang kehinaan itu yadhuru yanfa'u yang membahayakan maupun bermanfaat itu. Fa idza alimta dzalika wa amanta bihi fal wajib 'alaika alla ta'taridu 'ala Allah fi syai'in min af'ali. Jadi kalau sudah tahu begitu, maka hendaklah kita sadar. Jangan sampai menentang Allah, jangan sampai protes kepada Allah. La dhahiran la batinan. Protes lahiriah dengan lisan maupun batinan dengan omelan dalam hati. Allah Ta'ala apa gak ngerti? Enggak boleh begitu. Allah Ta'ala tahu. Apapun yang terjadi pada diri kita, harus selalu kita bilang, nggih cocok ya Allah, saya senang. Kalau senang, enak. Kok bisa enak? Soalnya kalau senang itu akan ditambahi. Syakartum ba'zi dan nakum. Tambahi kesenangannya. Walaupun senangnya itu sedikit, kita cari, ketemu, sebutkan. Senang ya Allah. Maka akan ditambahi kesenangannya. Yo, walaupun nggak enak itu tetap ada enaknya. Ibadah itu aja, kayaknya ibadah itu ada aja kemaksiatan dalam ibadah itu. Jadi dalam bentuk ibadah pun ada kemaksiatannya. Itu teman-teman yang ya senang sekali jadi imam terus nggak mau diganti itu kan ya baik toh. Ya baik, tapi ada nggak baiknya. Apa nggak baiknya? Nggak bisa regenerasi. Juga orang apa cocok dengan suaranya dia. Namanya dia, gayanya dia. Nggak semua orang cocok. Nggak mau diganti. Kayaknya sih rajin imam itu ya baik, tapi itu tadi jadi memimpin terus menerus nggak mau diganti itu ya sama aja ya baik aja memimpin tapi mengakibatkan orang lain nggak bisa menggantinya. Baik dalam segala sholat apa ya di depan misalnya sama soft awal ya baik aja tapi ada nggak baiknya juga karena dia nanti mikir aku itu yang hebat ya sholatku di soft awal ya pahalanya paling tinggi. Orang-orang itu terlambat sholatnya, itu belakang semua sholatnya sopnya, bukan bugar, rusak kan itu. Jadi dalam kebaikan pun kadang-kadang masih terselip tidak baikan. Dalam ketidakbaikan pun ada terselip kebaikannya. Nah, itu sudah semuanya itu kita terima kasihkan kepada Allah. Tidak usah diprotes. Ini la ta'taridu 'ala Allah. Jangan sampai Anda menentang protes, dohiran maupun batinan. Walisanul i'tirad an taqul lima kana hadza. Contoh protesnya itu adalah ini untuk apa sih ya Allah dibikin kayak gini nih? Hujan, aduh pagi-pagi kok hujan. Untuk apa ya Allah? Mengapa kok hujan? Ini kan harusnya musim kemarau tahun ini kok panjang ya. Harusnya kan lebih pendek. Pakai harusnya. Wali aisya'in kana hadza. Gimana kenapa ini untuk apa? Allah kana hadza kata. Tanyakan semuanya. Ini untuk apa? Pasti enggak begini. Wabi aidza min istahaq fulan wa ma jara alai. Untuk kok itu fulan itu kena itu ya apa dosanya dia kok sehingga dia
sakit ya, nggak usah begitu. Miskin dia itu dosanya apa? Nggak usah cari-cari dosanya orang. Karena apa? Kalau memang dia dikurangi rezekinya oleh Allah itu ya itu haknya Allah. Ada yang dilebihkan tentu saja. Tentu saja kita nggak berhak untuk menghakiminya atau nyari-nyari alibi terhadap. Oke. Faman ajhala mimma ya'taridu 'ala Allah fi mulkihi wa yanzi'i fi sultanihi wa ma'a dzalika ya'lam annahu ta'ala wal munfaridu bil khalqi wal amr wal hukmu wal tadbir bi fi'li ma yasha' wa yahkumu ma yurid. Faman ajhala, dan betapa bodohnya seseorang yang menentang Allah, protes kepada Allah fi mulkihi, di dalam kerajaan kekuasaannya Allah, wa yanzi'i fi sultanihi, protes terhadap mengaturannya Allah, bahwa ma'adzalika ya'lamu, padahal dia tahu annahu ta'ala munfaridu bil khalqi. Allah Ta'ala itu menciptakan sesuatu itu sendiri. Tidak ada yang membantu. Memang nggak butuh bantuan. Dan tidak ada yang urun. Al-Quran juga disebutkan bahwa orang-orang yang mengaku-ngaku Tuhan itu disuruh nunjukkan oleh Allah. Apa kontribusimu terhadap dunia atau terhadap bumi ini? Nggak ada. Ini aku kerjakan sendiri. Wal munfaridu bil khalqi. Wal hukmu wa tadbir bi fi'li ma yasha wa yahkumu ma yurid. Segala macam hukum peraturan ini dilakukan oleh Allah Ta'ala. Peraturan dilakukan oleh Allah Ta'ala itu bukan oleh manusia ya. Ini hari-hari ini banyak manusia yang merasa dia sebagai Allah Ta'ala. Sehingga barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah. Tapi hukum Allah maksud adalah hukumnya dia. Dia yang menetapkan itu. Ini pura-pura jadi Allah Ta'ala. Padahal hukum Allah ini maksudnya adalah segala sesuatu yang disematkan oleh Allah Ta'ala kepada benda-benda di muka bumi ini, segala sesuatu yang diharuskan oleh Allah Ta'ala untuk bisa dipatuhi di muka bumi ini, harus menghargai hak orang lain, menghargai nyawa orang lain, menghargai perasaan orang lain, itu hukum-hukum dari Allah. Tapi dibelokkan. Ini saya bikin peraturan seperti ini adalah hukum dari Allah, karena saya adalah Allah. Loh, jadi kafir dadak itu. Aku sebagai Allah kan. Maksudnya sering terbalikkan ini fakta ini. Baik, sekali lagi hukmu ini adalah kebijakan-kebijakan dari Allah Ta'ala. Kalau kita belajar sains dan teknologi, kita mesti ketemu hukum Archimedes, hukum Newton, hukum Bernoulli. Hukum-hukum itu diterapkan oleh Allah Ta'ala kepada makhluk-makhluknya. Dan harus dipatuhi oleh makhluk itu. Itu pesawat bisa terbang, kapal bisa mengapung, komputer ini bisa jalan, elektronik ini bisa mengalirkan listrik. Dan seterusnya itu adalah bagian dari ketetapan Tuhan untuk hamba-hambanya, yaitu makhluk-makhluk. Iya kan? Ya, air kan termasuk makhluknya Tuhan. Itu diberi amanat oleh Tuhan. Yahkum ma yurid. Allah Ta'ala itu membuat keputusan apapun sesuai dengan keinginan Tuhan. La yas'alu amma yaf'alu wa hum yas'alun. Ini di Al-Quran disebutkan bahwa orang yang bantah kepada Allah, diperintah sholat, nggak mau sholat, malah mempertanyakan untuk apa saya sholat ini ya Allah. Kayak begitu, maupun perintah-perintah yang lain dipertanyakan. Maka Tuhan memberikan clue. Clue itu apa ya? Clue itu adalah kisi-kisi. La yas'alu amma yaf'alu wa hum yas'alun. Di akhirat nanti akan ada yang tanya begitu, akan dijawab. La yas'alu amma yaf'alu, Tuhan tidak ditanya tentang apa yang dia kerjakan. Wa hum yas'alun, justru mereka lah yang akan ditanya kenapa tidak mengerjakan. Gitu. Bal wajib 'alaika an ta'lamu anna jami'al af'alillahi ta'ala faqad 'ala wajhi la ahkumu minhu wa la a'dil la ahkamu minhu wa la a'dil wa la afdala minhu wa la akmala. Maka kita harus tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itulah yang Maha Esa, yang satu-satunya berhak untuk memutuskan. Wala adil, tidak ada yang lebih adil daripada Allah Ta'ala. Wala afdalu, tidak ada yang lebih afdal. Wala akmalu, tidak ada yang lebih sempurna. Yaitu adalah hamba Allah. Wa hadza hukmur ridha bi af'alillahi ta'ala ala wajhil ijmal. Ini adalah hukumnya ridha. Wajib bagimu untuk yakin bahwa semua pekerjaan Allah pasti terjadi dan tak ada hukum yang lebih kuat, lebih adil dan lebih sempurna selain dari keputusan Tuhan untuk kita. Ala wajhil ijmal. Wa amma ala wajhil tafsil itu detailnya adalah global, secara detailnya. Fa innal umura allati takhussuka ala ismaini. Ada dua macam modelnya. Ini pemodelan dari takdir Allah. Minha ma yulaimuka kasfiha
wal ghina wa hadzal qismu la yatasawwaru fihi suqtun illa min haitsu nadruka ila man faddala 'alaika fi dzalika fal wajibu 'alaika indahu an tarda bima qassama Allahu laka min haitsu anna lahu subhanahu wa ta'ala ay yaf'ala fi mulkihi ma yasha aw min haitsu annahu ta'ala qad ikhtara laka ma huwa al-aslah laka wal ansab li halika wa hadza akmalu. Yang disebut di sini secara global itu mengandung pengertian ridho kepada ketentuan Allah secara umum. Ini contoh yang paling sederhana adalah kesehatan dan kekayaan. Ini kita nggak boleh memprotes Allah Ta'ala mengkayakan seseorang atau menyehatkan seseorang. Itu nggak boleh. Kalau ada orang dibuat kaya oleh Allah Ta'ala, itu memang Allah Ta'ala menghendaki dia kaya. Nggak boleh kita protes. Itu haknya Allah, miliknya Allah. Mengurangkan jatah kita itu juga haknya Allah SWT. Nggak boleh kita protes. Lagi kalau kita kepingin sabar, ya kita harus mikir bahwa ini adalah bagian dari rencana yang sangat penting, yang sangat baik untuk kita. Tapi harusnya tanpa mikir gitu pun kita harus mengatakan bahwa itu kan duitnya Allah Ta'ala. Mau ditaruh di situ, mau taruh di sini. Apa katanya Allah? Mau disenangkan. Banyak orang yang di dunia ini disenang-senangkan ternyata untuk dia menjadi orang yang cilaka di akhirnya. Kita bisa lihat langsung orang-orang yang hidupnya merugikan masyarakat luas, tapi ternyata kok kaya raya. Itu ada. Banyak sekali. Saya ketemu langsung orang-orang yang udah demikian. Enggak seberapa, tapi kok foya-foya luar biasa, dapat dari mana duitnya itu. Ternyata korupsi di mana-mana dia. Tapi ya selamat aja tuh. Sampai pensiun tetap selamat dia. Ya jangan terus lagi diiri. Enak ya orang itu ya. Selamat terus walaupun dia sudah korupsinya kayak gitu banyaknya. Enggak usah diiri. Orang lagi jahat kok diiri. Saya enggak usah iri kepada mereka. Bahaya loh. Saya sekali lagi jangan sampai kita iri kepada orang yang lagi dimurkai oleh Tuhan, meskipun kayaknya dia lagi enak. Oke, kita wajib ridho dengan kesehatan kekayaan yang diberikan oleh Allah SWT. Itu semua dipilihkan untuk kemaslahatan. Dan itu paling sesuai dengan keadaan. Waminha yang detail lagi global sama yang lokal. Mimma la yulaimuka kal masa'ib wal amrad. Yaitu yang jarang terjadi, misalnya adalah musibah, wal amrad, sakit misalnya, wal afat atau kerusakan. Faharamun 'alaika an tadbarra min syai'in min dzalika aw tajza'u 'indahu. Dilarang kita mengeluh dan menyesali keadaan itu. Apalagi melaporkan Tuhan kepada manusia. Ada yang gitu, melaporkan. Ya, kalau bahasa kasarnya itu, Tuhan dulu, kamu ngerti nggak? Saya itu kok tega ya. Maksud saya ini sudah berusaha sekuat tenaga kok masih saja. Nah, itu berarti madulno. Madulno itu apa? Ya melaporkan, mengeluhkan Tuhan kepada teman, kepada orang. Kasarnya begitu. Kalau halusnya ya nggak gitu. Ngomong biasanya kalau halus itu, awakku ya Rino ngeluh ya, aku encok kumat ya. Jadi wadul-wadul. Apakah nggak boleh kita nyampaikan kepada dokter misalnya? Oh boleh kalau dokter, karena bukan wadul, tapi kita menyelesaikan masalah, mengatasi masalah. Jadi kalau wadul karena goblok, tapi kepada guru, itu berarti menyelesaikan masalah. Pak, mau diajari saya ini nggak ngerti-ngerti. Itu wadul, tapi wadulnya itu untuk menyelesaikan masalah. Beda dengan wadul tadi itu. Orang bukan dokter kok diwaduli sakit. Diceritani ini karena nggak terimanya terhadap keadaan. Sekali lagi, kita ngaji ini, wadul jangan sampai sekali-kali kepada manusia. Kalau kita wadul, tidaklah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bal akmalu laka antardo wa tusalima fa inam sasi fal tasbir wal tahtasib. Ya harus diterima dengan senang hati, kita pasrahkan kepada Allah. Kalau bisa sabar, kalau bisa lagi tawakal. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ubudullaha ta'ala biridho, fa illam fa fi sabri ala ma takrahu khairun katsirun." Ibadahlah kepada Allah, berinteraksilah kepada Allah dengan ridho. Senang aja, suruh apa senang, dikasih tugas apa senang. Nek gak iso, gak semua orang bisa senang ya. Kami sabri, wis sing sabar aja. Sebab apa kok sabar? Karena di balik itu ada sesuatu yang sangat bagus. Khairun katsirun. Kebaikan yang banyak sekali. Ini tadi saya pengantarnya adalah pengantaran
pengantar saya tadi adalah di balik ketidakenakan itu Allah sedang menyediakan hadiah yang sangat indah, gitu kan? Nah, itu adalah as-sabr. Level kelas apa ini istilahnya kelas ekonominya ya, kelas bisnis. Ya, kelas eksekutifnya adalah birrido, yang senang. Kok kita punya sikap dua? Ya, dua ini karena sesuai dengan kelasnya. Kalau kelas kita bisa kelas eksekutif, ya itu birrido. Ubudullah ta'ala birrido. Itu sudah kita senang aja. Tapi kalau kita belum sampai kelas eksekutif, Pak, saya ini ya belum selesai dengan diri saya sendiri. Ya itu pakai yang kedua ini aja. As-sabr. Sabar aja. Sabar. Nggak usah memaksa ridho, sabar aja. Sakit gigi ini. Sakitnya ya Allah. Karena memang kita agak sulit. Kalau ridho itu sakit gigi kan, Allah diparingi sakit gigi ini si anak PE. Anak senengin. Dia seneng kepada Allah. Ya mungkin sulit. Sulit itu sabar aja. Kalau bisa ridho, kalau nggak bisa sabar. Dua level itu. Walaysa min ridho fi syai'in ma yajiduhu ba'dul aghdiya min at-tuma'ninah indaka tarku ba'dul ma'murat wartikabu ba'dul mahdhurat fa in fa'ala ma'asi wa taraka ta'at mimma yasqutullahu ta'ala fa kaifa yardahu wa bi syai'in la yardallahu bih. Lain halnya dengan orang-orang bodoh yang senantiasa merasa tenang dengan meninggalkan perintah Allah dan menjalankan larangannya. Jadi yang melanggar perintahnya Tuhan malah meninggalkan semua yang diperintahkan Tuhan, yang dilarang justru malah diterjang. Tapi mereka berdalih bahwa mereka ridho dengan ketentuan Allah. Ini rodo ini, rodo ake pelakunya. Jadi dia melakukan kemaksiatan dan meninggalkan ibadah itu dengan klaim diridhoi oleh Allah. Tidak mungkin lah. Allah tidak akan memberikan ridho kepada orang yang meninggalkan ketaatan, melakukan kemaksiatan. Bahkan ini dimurkai oleh Allah. Dan itu bagaimana mungkin mereka mengatakan bahwa mereka ridho pada Allah, padahal Allah sendiri tidak ridho kepada mereka. Apa ada yang begitu? Ada. Jadi ya sudah merasa bayangnya sudah lama. Aku wis di wong Islam kecil ya. Masa Allah tak seneng. Maling-maling titik gak apa-apa itu. Gimana mungkin orang jadi maling kok sama Tuhan diridhoi? Pasti ya sama dimurkai. Ini jangan sampai ketipu karena kereligiusan yang selama ini terjadi sehingga dia punya lisensi untuk kemaksiatan. Tidak boleh merasa punya lisensi untuk maksiat. Qala Allah Ta'ala in takfur fa inna Allah ghaniyyun 'ankum. Ini ingat namanya Syekh Abdul Qadir Jailani waktu mukasyafah ya. Setelah ibadah beliau tiba-tiba ada suaranya itu berbunyi, Abdul Qadir, saya adalah Allah Ta'ala. Suaranya sudah begitu. Saya adalah Allah Ta'ala. Dan sejak saat ini, semua yang haram aku halalkan untuk. Tiba-tiba saya Abdul Jailani itu langsung menghardik suara itu. Pergi kau. Terkutuk. Setan soalnya itu iblis. Terus ditanyakan, kenapa sampean kok ngerti kalau itu iblis? Ya iyalah. Nabi Muhammad itu alim-alimnya orang, baik-baiknya orang, sempurna-sempurnanya orang. Tapi nggak pernah dihalalkan semua yang haram untuk Nabi. Kok aku ini siapa? Jadi itu pasti adalah iblis. Pasti itu bukan suara dari Allah Ta'ala. Nah, ini kadang-kadang orang-orang yang terlalu ibadah, terlalu soleh, terlalu banyak wiridan, karena mengejar sesuatu. Itu kadang-kadang didatangin suara-suara gitu. Hati-hati. Pernah nggak sampean dengar ada orang ngaku malaikat Jibril? Tahu kan? Iya di Jakarta ya, orangnya ngaku sebagai malaikat Jibril. Dia bawa tongkat, panjang sekali tongkatnya ini. Ya bukan jadi malaikat tapi malah ditangkap polisi. Ada juga ngaku sebagai nabi. Ini kan ada suara itu di telinganya, kedengaran suara. Kamu ibadahnya sudah bagus, untuk itu kamu saya lantik jadi malaikat. Kamu adalah titisan malaikat Jibril. Ada gitu suaranya. Maka dia langsung klaim sebagai malaikat. Hati-hati. Ini terutama yang tadi itu ibadahnya karena ada proyek-proyek tertentu. Qala Allah Ta'ala in takfuru fa innallaha ghaniyyun 'ankum. In takfuru fa innallaha ghaniyyun 'ankum. Takfuru itu kalau kau kafir. Kafir itu maksudnya tidak bersyukur ya. Kan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum tuh kan. Kalau kamu ingkar, kamu tidak syukur atau kamu kafir. Kafir maknanya enggak mesti non muslim ya. Kafir itu bisa jadi maknanya adalah tidak bersyukur. Itu kapan hari ada muktamar,
di Basul Masail disebutkan bahwa kafir itu tidak layak disebutkan. Karena di sini kita bisa jadi makna kafir itu banyak sekali. Kafir yang non-muslim pun berlipat-lipat, berlevel-level. Mulai kafir yang harbi, yang ini itu masih dibagi lagi. Jadi nggak layak kita menyebut kafir, apalagi sampai membuat orang jadi bertentangan, jadi ribut, jadi tidak rukun, saling menuding, sehingga ujung-ujungnya adalah berantem. Intakfuru kafir, kalau kamu kafir maksudnya tidak bersyukur. Intakfuru fa innallaha ghaniyun 'ankum, ketahuilah bahwa Allah Ta'ala itu gak butuh kepada kamu. Masih kon gak terima kasih, gak paten gitu loh. Jadi Allah Ta'ala gak butuh terima kasihnya kita. Justru kita yang butuh untuk berterima kasih kepada Allah. Wala yardhu li ibadihil kufr. Fa in tashkuru yardahu lakum. Kalau kamu bersyukur itu justru malah mendatangkan ridhonya. Sama aja lah kita kalau ada orang yang kita tolong terus dia bilang matur nuwun ya Pak. Ini cocok ya api, tak api mana gitu. Tapi kalau tidak mau matur nuwun malah jadi aku ya iso ya apa sih? Sama wis tak ewangi kok malah. Maka dia akan tidak disukai. Aku tidak butuh matur nuwun ini minggat-minggat toh. Wa yardu li ibadihil kufr. Tidak suka dengan orang yang tidak mau terima kasih. Itu surat Az-Zumar. Baik, sungguhnya keridhaan mereka hanya tercurah pada diri mereka sendiri. Oh, itu maksudnya kok. Diri mereka sendiri. Wa inna maradiya hadzal miskin an nafsi wa dhanna annahu radiya an rabbih. Wa ridha anillah wa an nafsi wa ibadu yajtami'a fi mawdinin wahidin. Jadi keridhaan mereka hanya tercurah pada diri mereka sendiri, tapi mereka justru mengira bahwa mereka telah ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui bahwa ridho pada nafsu dan ridho pada ketentuan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyatu. Senangnya dia itu senang kepada dirinya sendiri atau hadun nafsi atau menyenangkan hawa nafsunya sendiri, bukan menyenangkan Tuhan. Mohon maaf ya, dan saya ini sekali lagi dan saya kita di dalam masjid ada orang tidur, terus kita baca Al-Quran dengan suara yang sangat keras umpamanya. Itu kan kita kepingin mendapat ridho Allah kan? Baca Al-Quran kan ingin mendapat ridho Allah kan? Ya, yakin. Kalau memang ridho Allah Ta'ala itu memerintahkan kita jangan mengganggu orang. Maaf ini kadang di tengah jalan dipasangi tong gueding. Ridho Allah itu untuk mencapai pembangunan masjid. Tapi kan membahayakan orang lewat. Padahal Allah Ta'ala sangat menyayangi manusia. Jangan sampai ada manusia itu cilaka. Lagi, menyenangkan dirimu sendiri, hawa nafsumu, atau menyenangkan Allah. Kalau menyenangkan Allah, kamu harus menyelamatkan manusia. Kan, menyenangkan diri sendiri kan. Nah, sekali lagi kadang-kadang yang kita lakukan ini menyenangkan Allah kayaknya. Tapi sesungguhnya menyenangkan hawa nafsu kita sendiri. Kita kadang melakukan suatu ibadah sampai kita sakit misalnya, menyakitkan diri sendiri. Padahal Allah Ta'ala sangat menyayangi diri kita. Wala tulqu aydakum ila tahluka. Jangan sampai kamu terjatuh dalam kehancuran, kerusakan. Sekali lagi, ibadah yang sampai bikin kita sakit tadi itu menyenangkan Allah atau menyenangkan diri sendiri? Jadi itu menyenangkan diri sendiri. Ternyata bukan menyenangkan Allah. Jadi kita harus bedakan meridhokan Allah dengan meridhokan diri sendiri. Menyenangkan hawa nafsu kita sendiri. Beberapa itu ternyata adalah untuk menyenangkan diri sendiri. Unsur enaknya. Saya lagi pergi umroh. Beberapa orang nekat untuk pergi umroh. Menyenangkan Allah atau menyenangkan diri sendiri. Kita bisa tanya itu. Kamu saja ini kepingin tur religi. Tur kan itu lencer. Padahal untuk kalau menyenangkan Allah, ini ada yang harus diurusi. Ini harus ada yang kamu biayai. Ini harus ada yang kamu perhatikan. Sedangkan kamu tidak di tempat. Misalnya begitu. Apalagi kalau yang dipakai duitnya ternyata ya korupsi, duit dari membohongi orang. Sekali lagi, berangkat umrohnya itu pakai duit yang hasil membohongi orang. Menyenangkan Allah atau menyenangkan diri sendiri? Saya senang kalau ibadah di Mekah itu, hati saya jadi tenang. Bukan kalau ketenangan. Bukan untuk ibadah kepada Allah kan. Baik, sekali lagi jebakan-jebakan Batman seperti ini itu bukan ridho anillah tapi ridho anin nafsi. Ridho
menyenangkan untuk diri sendiri, hawa nafsu. Baik. Ini enggak boleh disamakan ini. Beda. Wa ma asana ma qalahu Imam Ghazali radhiyallahu an fi risalatihi ila Abdul Ad-Dimsyaqi rahimahullah. Ghazali pernah cerita ini santrinya Kiai Abdul Fatih diceritain. Ar-ridha huwa an tarda bima yaf'alullah batinan wa taf'alu ma yurdihi zahiran. Senang kepada Allah, ridha terhadap apa yang dilakukan oleh Allah Ta'ala itu tumbuhkan di hati, dan engkau mengerjakan ma yurdihi zahiran, apa yang disukai oleh Allah secara lahiriah. Fisik kita kerjakan perintahnya Tuhan, itu senang. Kenapa? Karena hati kita senang dengan apapun yang diperintahkan oleh Allah. Kita kalau kerja terus yang memimpin kita itu orang yang baik, kita senang. Alhamdulillah ini kita punya pemimpin yang baik, bikin keputusan-keputusan yang baik, bermanfaat untuk banyak orang, menyelamatkan banyak pihak. Maka kita melakukan pekerjaan ini dengan sukacita. Lakukan ini menurut Imam Ghazali ini ya, ridho dengan apa fi'lillah kepada kita. Kita melakukan apa yang diridhoi Allah secara zahir. Fa in arada al-'abdu ay ya'rifa ma 'indahu min ridha falyaltamis 'inda nuzulil masa'ib wa wuridil faqat wastidadul amrad fa sawfa yajiduhu hunaka aw yafqiduhu. Kalau kamu ingin tahu seberapa ridho kamu kepada Allah, ini untuk ngetes saja ya, indikatornya berhasil apa belum kita men-setting ridho dalam diri kita. Tunggulah ketika ada musibah. Repot ngenteni. Tiap hari sebenarnya ada juga musibah-musibah kecil ya. Nah, ketika nuzul musibah, coba kamu cek. Kamu masih senang apa enggak kepada Allah Ta'ala? Urudul faqat, atau kehilangan sesuatu. Sesuatu itu tidak tahu kesehatan, tidak tahu itu duit, tidak tahu itu apa. Dipuji uang misalnya. Ya boh, tanggapanmu masih senang kepada Allah? Oh senang ya sudah, berarti kamu memang betul-betul itu. Kalau ya gitu, gunakan ayat itu. Kamu punya ridho atau tidak, kadar keridhoanmu seberapa akan ketahuan ketika terjadi yang enggak enak itu. Lanjutkan, wa katsiran ma tasma'u min suflahi. Sorry ya, kita baca satu persatu ini karena kita niat ngaji, enggak niat sekedar mau nyari hiburan ya. Ini bukan nyari hiburan, tapi ini kita betul-betul ngaji. Yang disampaikan oleh Sayyid Abdullah Ladat ini daging semua ini istilahnya sekarang. Apa? Daging semua. Daging semua, jadi ini harus kita ambil satu persatu, jangan dilewatkan, sayang. Wa katsiran, banyak kan ya, ma tasma'u min suflati abna'i zaman. Ya kebodohan akhir zaman nih. Yaqul lahum hina yaqul lahum ma lakum tarakuna ta'at wa taf'aluna al-muharramat fa yaquluna hadha shay'un qad qadallahu alaina wa qaddarahu lana wa lam yahisalana anhu wa inna ma nahnu 'abidun makhurun fa hadha huwa madhhabul jabariyah bi ainihi. Banyak terjadi di akhir zaman sebuah aliran yang mengatakan bahwa kami ini tidak taat kepada Allah itu karena sudah ditakdirkan oleh Allah. Kami ini makan duit haram itu juga karena ditakdirkan oleh Allah. Dan kami tidak bisa menghindari takdir Allah. Kayak gitu. Bidun makhurun. Sekedar hamba yang tunduk kepada ketentuan Allah. Ini namanya madhab aliran apa? Jabariyah. Ya ini itu substansinya aliran Jabariyah kayak gitu. Itu sudah ada sejak zaman Allah dulu. Meninggal. Ini sebenarnya awal politik ini awalnya ini. Pentingnya gimana? Ya waktu itu Sayyidina Utsman meninggal dunia dibunuh oleh seseorang. Nah, tim-tim yang gengnya para pembunuh itu kan mestinya kepingin selamat. Maka dia menyampaikan kepada halayak, terbunuhnya Sayyidina Utsman takdirnya Allah. Kita nggak perlu mencari siapa yang membunuh. Si pembunuhnya itu adalah manusia yang ditakdirkan oleh Allah untuk membunuh Sayyidina Utsman. Jadi nggak usah dicari. ini gengnya pakai dalil-dalil seperti ini. Ujung-ujungnya adalah aliran Jabariyah. Ya, wa mentahiluhu qailun bilisani halihi illam yaqul bilisani maqali. Ini apa perlunya? Kalau begitu kita harus bertanyakan pula ini. Jawabannya siapa? Sayyid Abdullah Ladat ini. Jawabannya Sayyid Abdullah Ladat adalah ini jawabannya seperti ini. La faidah fi irsal. Nah kalau gitu apa gunanya Allah SWT mengutus Rasulullah? Dan apa gunanya menurunkan Al-Quran? Justru itu ya ajaban kaifa yasduru mimma yad'al iman al-ihtijaj li nafsihi ala rabbih walillahil hujjatul baligh ala jami' khalqihi. Justru
diturunkannya Rasulullah, diturunkannya Al-Quran untuk kita itu agar kita tidak sampai menyimpang dari kebenaran. Tidak sampai nggak tahu kalau itu perintah. Jadi nggak bisa kamu takdirkan bahwa saya melanggar ini kan maunya Allah. Enggak. Itu justru malah kamu aja yang kepingin melanggar. Allah Ta'ala justru menurunkan Rasulullah itu nabi-nabi 124.000 nabi dan di antara 313 Rasul itu adalah mengajari manusia supaya nggak sampai melanggar perintahnya Allah. Itu jawabannya. Am kaifa yardal mu'min li nafsihi ayashabahu bil musyrikin alqailin law syaa Allah ma asyrakna wala abauna wala haramna min syai'. Ini ada juga orang yang bantah dengan menyampaikan perkataan kaum musyrikin dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ya. Law syaa Allah ma asyrakna. Jika Allah menghendaki ini saya kami dan nenek moyang kami wala abauna wala haramna min syai' tidak akan mempersekutukannya dan tidak akan pula mengharamkan sesuatu apapun. Kami syirik ini kan Allah Ta'ala yang menghendaki syirik. Kalau Allah Ta'ala tidak menghendaki syirik, maka kami pun tidak akan pernah syirik kepada Allah. Tunggu dulu, omongannya syirik kayak gitu. Sama aja, ini harus dijawab bahwa justru Allah Ta'ala mengirimkan, mengutus Rasulullah segitu banyak, itu adalah dalam rangka menghindarkan kamu dari syirik. Qul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana. Kasih tahu tuh, Nabi Muhammad kasih tahu orang-orang itu. Hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana. Apa kamu ngerti? Dengan kamu sampai ngomong kayak gitu itu. In tatabi'una illa dhann. Itu kan cuma persangkaan aja. Wa in antum illa takhrujun. Kamu tidak lain sedang berdusta. Berdusta karena dia mendustakan dirinya sendiri. Berdosa kepada dirinya sendiri. Dia tahu kalau dia itu memang dablek, tapi dibangsakan dableknya itu kepada Allah. Tsumma innahu la yas'ul musyrikin idza raja'u ila Allah ay yahtaju bi hadhihi al-hajjah ad-dahidah inda Allah bal yaqulun rabbana ghalabat 'alaina shiqwatuna wa kunna qauman dhalin. Demikian di akhir nanti kaum musyrikin enggak akan mampu berkomentar seperti dalil di atas. Mereka akan katakan bahwa rabbana ghalabat 'alaina shiqwatuna. Ya Allah, Tuhan kami telah dikuasai oleh kejahatan kami. Kami adalah orang-orang yang sesat. Kunna qauman dhalin. Mereka juga ya Rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal shalihan inna muqinun. Tuhan, kami telah melihat dan mendengar. Ini, kalau orang sudah meninggal, yaitu oleh Allah Ta'ala dibuka hijabnya, sehingga bisa melihat kebenaran. Karena itu begitu dia meninggal dunia, dia langsung tahu kalau dia itu salah selama ini. Gitu. Kalau di dunia kan enggak ya, enggak tahu kalau itu benar itu salah. Ya, kalau dia lihat, dia tahu benar atau salah. Abasarna wa sami'na. Kami sudah melihat langsung, kami sudah mendengar langsung. Farji'na na'mal sholihan. Mohon kembalikan kami ke dunia lagi. Na'mal sholihan pasti kami akan beramal soleh. Inna muqinun. Tunggu kami orang-orang yang yakin. Saat ini ya ketika dia sudah masuk alam barzah itu. Tapi saya nggak bisa balik misalnya. Farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Kenapa kok nggak mau? Nggak dibandingkan. Kenapa kira-kira? Sama aja di bumi juga begitu. Di dunia begitu juga. Coba kita pernah nggak dalam kondisi kepepet banget? Nah, paling gampang gini. Deadline pengumpulan dokumen ini adalah hari ini jam 10 pagi. Wah, jam 9 tuh orang kerja keras. Jam setengah 10 persis siap submit. Jam 10 kurang seperempat tiba-tiba ada pengumuman. Ditunda hingga nanti sore jam 17. Pertanyaan saya, yang tadi siap-siap submit tadi langsung ngirim atau terus duduk dulu? Langsung submit atau duduk dulu? Duduk dulu. Tahu sampai jam 17 dulu. Kita minum dulu, kita makan santai-santai dulu. Kan? Itu padahal sudah hampir selesai itu. Karena ditunda. Sama aja begitu mereka dikasih kesempatan, ya kamu balik ke dunia lagi. Begitu diberi nyawa, hidup di dunia. Apa dia langsung nak mau solihan? Enggak mesti. Mungkin dia akan langsung pertama kali mengatakan, istirahat sih mas. Ini barusan dari alam kubur tadi, kita capek. Istirahat dulu ya. Ojo ke susu. Enggak lah iso. Sama gitu lagi. Akhirnya dicabut lagi. Farji'na masolin balikkan lagi Allah ke dunia. Gitu lagi. Jadi nggak akan bisa diberikan waktu itu.
Kemudian ini adalah akhir dari pembahasan kita kitab Risalatul Mu'awanah. Kisahnya ini ada khulasoh. Nanti kalau kita minggu depan kita belajar kitab yang baru, dan kita akan belajar kitab Nasaul Dunia, insyaallah. Itu kita akhiri hari ini ngaji kita Risalatul Mu'awanah sampai di bagian ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'an halalan barakan thayyiban wa waladan shalihan wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau ada yang tanyakan saya persilakan. Ya, mau lahir batin juga. Semuanya. Kalau ada yang tanyakan saya persilakan. Jadi, bisa unmute ya. Gimana caranya unmute? Unmute gimana? Jadi, Pak Masuri bisa? Bisa, sekarang bisa. Alhamdulillah. Tadi nggak bisa, sekarang bisa, Pak. Sudah kedengaran suara saya? Iya, kedengaran, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, tadi kena mute ya. Ya, bisa unmute. Monggo Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Ini kan minggu jadi agak santai kan. Untuk rekamannya bisa diakhiri nggak apa-apa? Oke. Monggo Pak kalau mau diakhiri. Nggak bisa. Sudah kedengaran kok suaranya. Kedengaran ya. Oke. Di orang-orang itu, Pak, sudah saking biasanya korupsi ya, itu baru membaur. Jadi antar di mana di luar, jadi bukan di sini, luar itu menganggarkan suatu anggaran yang tidak untuk negara sebetulnya. Kayak sindikat ya. Sindikat. Betul Pak. Sekali. Ya, sebenarnya negara ini nggak kayak ngono itu. Saya meskipun tidak tahu juga merasakan kok Pak. Kalau sudah berhubungan dengan Mas Amri, nggak apa dihentikan rekornya, Mas. Sudah kok bagus. Rekornya masih ya. Mas Amri, bisa nggak? Masih rekod ya. Tadi kok sudah enggak? Masih ada ya.